Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanang dari Kebumen, dari UT Purwokerto, Prodi Ilmu Hukum. Saya membuat video ini terkait untuk tugas 1 Pancasila. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Judul video ini adalah proses lahirnya Pancasila. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan aturan yang mengatur tata kehidupan manusia. Menurut rasa dan niat masing-masing individu, keberagaman dirangkum oleh Insinyur Soekarno memasukkan kata Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum di negara. Saya juga sambil membaca ini lagi belajar juga menjelaskan kepada teman-teman. Pancasila untuk seluruh rakyat Indonesia adalah suatu pedoman atau arahan untuk berjuang mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang telah berlangsung berabad-abad melawan penjajahan yang penuh pengorbanan, penderitaan lahir dan batin. Pelanggaran HAM tidak dapat dielakkan, dan dengan perjuangan yang gigih, ketabahan, kepercayaan para pejuang, mereka dapat dibebaskan dari cengkraman kolonialisme. Dengan demikian, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mampu merumuskan pedoman sebagai bangsa yang merdeka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai di Indonesia yang dijajah oleh Jepang pada tahun 1944. Jepang berusaha meminta bantuan negara dengan menyerahkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Ini karena Jepang hampir dikalahkan oleh sekutu. Namun, Jepang tidak mau menunjukkan tanda-tanda itikat baik terhadap Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan ke Jepang. Janji diberikan dari Jepang ke Indonesia, untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap komitmen yang sudah dijanjikan pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk badan persiapan mandiri yang disebut Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal BPUPKI. BPUPKI ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan wakilnya Panji Suroso dan Ichi Bangse dari Jepang. BPUPKI ini bertugas meletakkan dasar negara dan menyusun undang-undang. Sidang BPUPKI diadakan 2 kali, 29 sampai 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. BPUPKI menyelenggarakan sidang yang keduanya dengan rancangan musyawarahkan pidato terkait dengan ajuan aspirasi asas dasar negara yang sudah diberitahukan untuk para tokoh dalam sidang yang pertama. Dalam perumusan Pancasila, 5 dasar menjadi pokok-pokok tentang Pancasila. Poin-poin tersebut yang dirumuskan oleh Soekarno yang mengemukakan pandangannya tentang 5 sila dasar itu. Poin tersebut pertama adalah nasionalisme Indonesia. Prinsip kedua yang dijelaskan oleh Soekarno yaitu tentang internasionalisme yang sangat erat kaitannya dengan prinsip kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh Soekarno dan dalam First Principle. Prinsip ketiga, Soekarno menguraikan tentang dasar mufakat, perwakilan, dan permusyawaratan. 4 adalah kesejahteraan. Berdasarkan prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Prinsip kelima dijelaskan oleh Insinyur Soekarno adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ketuhanan agama, budaya,
Soekarno memaparkan ide dasar negaranya dan ia menamakan Pancasila. Seperti yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni sebelum ditutup rapat pertama, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan pidato sekitar tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari panitia kecil ini dipilihlah 9 orang yang disebut panitia 9 untuk melaksanakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada 22 Juni 1945 dan kemudian dinamai Piagam Jakarta. Ya, mungkin video saya cukup sekian. Bila ada kata-kata kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.